Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siswa di dalam kelas ini ada 20 ya. Ada Muhammad Arif, Amirul Mukminin, Angga Setio, Arif Budi Setia, Muhammad Fauzi, Nabila Nur Aini sakit, sudah ada surat izinnya ya. Zakira Nurul Afifah hadir, Siti Solihah hadir. Jadi semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, dan yang sehat masih tetap menjaga kesehatannya, karena sehat itu yang utama, sehat itu mahal. Kemarin masih ada yang ingat kita belajar tentang Ya'rif makna Asmaul Husna. Jadi apa itu Asmaul Husna? Ada yang masih ingat? Ya, Zakira. Nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik ya, sesuai dengan firman-Nya kemarin dalam surat ya, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bagus. Kemudian fadilah atau keutamaan Asmaul Husna adalah Ya'rif berdoa dengan Asmaul Husna pasti akan terkabulkan. Bagus sekali. Jadi Arif masih ingat ya fadilah ataupun keutamaan Asmaul Husna itu? Iya, berdoa dengan Asmaul Husna akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita memahami makna Asmaul Husna, kemarin kita telah menghafalkan Asmaul Husna ya. Keutamaan dari menghafal Asmaul Husna adalah kita akan menjadi manusia yang lebih rendah diri dan rendah hati gitu. Karena setelah kita merenungkan dan menghafal setiap nama-nama Allah yang mulia atau disebut dengan Asmaul Husna, kita akan tersadar gitu bahwasanya kita adalah makhluk yang amat lemah dan tak punya daya upaya kecuali atas pertolongan Allah gitu ya. Jadi kemarin sudah maju satu persatu ya, sudah menghafalkan Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, silakan buka LKS kalian halaman 69 ya, tentang mengamalkan isi kandungan Asmaul Husna. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari. Apa saja itu? Yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama ada Al-Alim. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib itu. Jadi pengetahuan Allah itu sangat amat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada di darat dan apapun yang ada di laut. Bahkan sehelai daun pun tidak ada yang gugur kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya.
Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau disebut dengan Lauhil Mahfud. Itu sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 59 ya. Jadi sampai di sini paham ya anak-anak apa itu Al-Alim, terus bagaimana kebesaran Allah untuk mengetahui segala sesuatu, bahkan yang gaib pun ya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Kemudian ada Al-Khabir ya. Apa itu Al-Khabir artinya? Arif, maha waspada gitu. Jadi Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi gitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya gitu. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah meneliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Dan Allah dalam surat At-Taubah ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada As-Sami. Apa itu arti As-Sami? As-Sami artinya yang maha mendengar gitu. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada di semesta ini. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan gitu. Hal ini sesuai dengan firman surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui gitu. Kemudian ada Al-Basir yang artinya maha melihat gitu. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Jadi hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dirinya dekat, dia berusaha taat dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan gitu, antara lain ada sebagai berikut: selalu mendapat pertolongan dari Allah gitu. Hal ini sesuai dengan firman-Nya juga gitu. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya saksi-saksi gitu. Sesuai dengan Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Jadi kemudian keuntungan yang lain daripada beriman kepada Allah, yakni hati menjadi tenang gitu, dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian keuntungan lainnya ada, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman gitu. Dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Ar-Ra'd juga ya, ayat 1 sampai 3.
Jadi itulah tadi pengamalan daripada isi kandungan Asmaul Husna ya. Jadi dapat dipahami sampai sini. Jadi ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham, silakan ditanyakan anak-anak. Ada yang ditanyakan ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu kasih tugas buat kalian ya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Asmaul Husna yang hari ini kita pelajari. Contoh ya, ini Bu Guru kasih contoh satu saja. Contoh Al-Basir artinya maha melihat. Contohnya seperti apa Al-Basir? Al-Basir artinya melihat, contohnya melihat kekuasaan Allah, terus melihat hal-hal yang baik gitu ya. Jadi melihat dalam hal kebaikan itu adalah bentuk pengamalan dari Al-Basir, seperti itu. Nanti untuk yang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami, nanti silahkan kalian buat di rumah ya. Contohnya 3 contoh ya, buat 4 Asmaul Husna ini ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir gitu. Jadi biar kalian paham gitu, nggak hanya paham, juga diamalkan. Baik, sampai sini anak-anak, gak ada yang ditanyakan ya. Baik, Bu Guru tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.